Jadi tuh udah mulai tanya-tanya, gimana sih cara, oh kalau nanti punya suami bisa nggak dibawa ke Australia gitu kan. Nah itu ternyata kan setelah tanya-tanya itu ternyata, oh maksudnya sesuatu yang bisa gitu direalisasikan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Nah, kali ini kita akan dengarkan sharing pengalaman dari orang-orang yang memiliki pengalaman menarik dalam hidupnya. Kenalin, aku Tika, dan kali ini ditemani oleh Fauzan. Halo, Fauzan. Nah, Jen, jadi narasumber kita siapa nih sekarang? Ya, jadi kali ini adalah seorang yang lagi kuliah di S3 di Australia. Kok bisa ya? Yuk kita ulik info dari narasumber kali ini. Oke, kita coba sambungin dulu ya. Halo, Inin. Halo Nin, selamat datang Nin. Selamat datang. Aku selamat datang. Halo. Ya, langsung aja ya kita kenalan dengan Inin. Ini adalah nama lengkapnya Zihnil Adaha Islami Mazrat. Sekarang mahasiswa ya Nin ya, S3 di Monash University. Kalau boleh tahu jurusan apa Nin? MIPS. Monash Institutional Pharmacy Science. Oh, Pharmacy Science. Science. Oke, kita mau tahu dulu nih, Nin, gimana ceritanya Inin bisa tinggal di Australia nih? Oh, ceritanya cukup pendek. Jadi ini tinggal di Australia itu karena kuliah gitu, karena S3. Tuh. Pendek kan? Sangat pendek sekali. Gimana awal ceritanya bisa kuliah di sana? Di sana gitu. Jadi waktu itu kan dulu kan S2-nya di Korea, terus pulang ke Indonesia itu niatnya mau kerja gitu kan, niatnya mau dapat posisi dulu di universitas dimanapun itu, niatnya kan gitu. Cuman ternyata bukan keinginan, plan tidak sesuai dengan yang terjadi atau yang plan kita tuh tidak sesuai gitu sama yang terjadi atau yang diinginkan sama Allah. Jadi selama beberapa bulan di Indonesia untuk mencoba mencari posisi di sebuah universitas, ternyata tidak segampang itu. Jadi malah jadi pulang itu ke Indonesia bulan Maret, bulan Juni akhirnya menyerah mencari pekerjaan dan merubah haluan untuk mencari universitas untuk agar S3 gitu kan, buat S3. Nah, pada akhirnya setelah beberapa universitas-universitas yang dicoba cari tahu lah gitu informasi-informasi dan dicoba untuk menghubungi profesor-profesor yang di sana buat cari posisi. Nah, sampailah pilihannya ke Monash University karena pada saat itu ada salah satu supervisor yang membutuhkan mahasiswa gitu. Terus akhirnya daftar lewat kampus, terus alhamdulillah dapat beasiswa kampus, terus pokoknya bulan Juli alhamdulillah sudah diterima sama kampusnya, cuman pengumuman beasiswanya tuh cukup lama lah dari pengumuman sudah diterima kampusnya kan. Itu bulan November awal baru pengumuman diterima kampusnya, maksudnya diterima beasiswa kampusnya. Jadi bulan Februari, bulan Januari dapat visa, bulan Maret awal berangkat. Gitu. Terus dapat infonya dari mana itu bisa dapat info kayak gitu? Info supervisor yang lagi open ya. Nah, kalau ini kan jalurnya mungkin kalau dari awal S2 sampai S3 kan jalur ini tuh bukan jalur LPDP atau bukan jalur scholarship yang
terdengar gitu. Jadi contohnya kayak pas pada saat S2 juga jalurnya adalah jalur beasiswa yang didapat dari kampus melalui profesor atau supervisor. Nah, itu juga terjadi nih di S3 gitu. Jadi cari taunya waktu itu sebelum Monas itu coba cari di website setiap kampus, nama supervisor, nama profesor yang kira-kira projectnya tuh sesuai sama minat atau sesuai sama background kita, email satu-satu supervisornya. Saya tertarik, ini background saya, ini CV saya, ini apa saya gitu kan. Nanti kalau ada supervisor yang tertarik kita biasanya dia bales kalau dia punya beasiswa sendiri dari grant-nya dia, biasanya kita ya udah lebih gampang gitu. Itu yang terjadi pada saat Inin S2. Itu kan jadi beasiswa S2-nya itu ada grant supervisor sama beasiswa dari adalah namanya beasiswa pemerintah Korea waktu itu BK21 Plus. Nah, pada saat ke S3 juga sama, cari universitasnya, lihat supervisornya, dan lain-lain. Nah, sampai waktu itu beberapa lah ke Finland, ke Switzerland, dan lain-lain. Sampai akhirnya ada Jarkom, kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah Kartika deh yang kirim Jarkom. Iya, aku juga dapat dari teman sih itu. Jadi Ya itu dari pokoknya mulut ke Jarkom mulut ya. lah, pokoknya Jarkom dari anak UI, jadi mahasiswa UI yang di Pharmacy Science juga, dia lagi S3, tapi sama supervisor yang berbeda. Jadi salah satu supervisor di sini tuh kayak, cariin dong kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mau mencoba daftar gitu kan. Terus Inen coba hubungi kan supervisornya, terus dia bilang, ya udah coba aja daftar ke kampusnya, katanya gitu. Kalau emang diterima, kata dia, sama coba juga daftar scholarship-nya, karena dia tidak punya uang untuk memberikan istilahnya ngebeasiswain Inen pakai grant-nya dia. Jadi Inen jalurnya adalah jalur universitas, daftar sendiri ke universitasnya, daftar sendiri scholarship-nya. Alhamdulillah diterima sama Monash University beserta scholarship-nya gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 1 tahun ya, Jadi udah hampir 1 tahun. Ini kan dulu di Korea, terus S3-nya kan dapatnya di Monash University di Australia. Kebayang nggak itu Australia gimana gitu? Maksudnya kenapa milih Australia gitu? Apa berdasarkan universitas atau negaranya? Oke. Jadi mulai cerita dulu lah. Pokoknya dulu kan pada saat S1 niatnya tuh gak ada sama sekali lah. Mau niat S2 tuh kayak jauh dari bayangan mata gitu kan. Sampai pada akhirnya ternyata proses mencari pekerjaan tuh juga tidak terlalu minat gitu loh. Proses interview dan lain-lain itu ini nggak minat gitu loh. Nggak minat. Sampai pada akhirnya nggak tahu lah itu otaknya itu tiba-tiba bleng gitu. Udahlah cari S2 gitu. Jadi S2 itu bukan mimpi yang muncul jadi S2 itu mimpi yang muncul pada saat itu aja gitu, bukan yang direncanakan dari awal pada saat udah S1 gitu. Jadi sejujurnya kita baliklah ke S2, kenapa pilih Korea? Itu selalu orang nanya, kenapa pilih Korea? Jawabannya itu cuma satu, karena opportunity-nya adanya itu gitu, karena kesempatannya Korea, ya udah ambil. Sama pas S3 ini juga gitu, ini tuh nggak pernah maksudnya ini mau ke sana lah gitu. Cuman jujur nggak mau di Korea lagi, itu udah pokoknya Korea kalau emang masih bisa yang lain, oke lah yang lain dulu, tapi Korea bukan langsung disisihkan gitu ya, kalau emang nanti ujung-ujungnya harus balik ke Korea lagi, ya wes lah gitu, yang penting S3 gitu. Cuma waktu itu kan karena saking nggak punya pilihannya, ya udah semua negara tuh dicoba. Jepang waktu itu juga dihubungin supervisor di situ, di Finland, di itu Switzerland, di Inggris, dicobain semua. Ya itu sampai ada opportunity Monash. Ya udah ambil. Jadi nggak pernah ada bayangan itu Australia kayak apa. Oh di Australia nanti orangnya gimana, kuliahnya gimana, nggak pernah ada bayangan sama sekali. Karena emang sampai sekarang ini S3 itu adalah benar-benar mengambil opportunity atau kesempatan yang ada depan mata. Udah gitu doang. wow. Ya. Udah jalan takdirnya begitu ya? Iya, jadi kayak emang beneran kayak gitu doang. Sama kayak S2 waktu itu di Korea juga gitu. Jadi udah berapa lama tinggal di sana nih?
Ini udah 1 tahun lebih 2 bulan. Sama siapa di sana? Sama teman hidup. Wow, jadi ternyata narasumber kita ini sudah memiliki teman hidup ya. Udah Keluarga ya. sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana nih caranya bisa suaminya ikut ke sana? Nah, maksudnya emang kan pada saat waktu itu kan, jadi kan keterima di Australia itu kan bulan Juli. Walaupun belum mendapat beasiswa, cuman kan udah, ya maksudnya bayangan-bayangan bakalan datang itu adalah gitu, walaupun belum dapat beasiswa. Jadi tuh udah mulai tanya-tanya, gimana sih cara, oh kalau nanti punya suami bisa nggak dibawa ke Australia gitu kan. Nah itu ternyata kan setelah tanya-tanya itu ternyata, oh maksudnya sesuatu yang bisa gitu direalisasikan gitu. Cuman ya setelah lihat-lihat cerita-cerita orang di Google, tanya-tanya orang emang biayanya tuh sangat mahal karena asuransi. Karena jadi notabene itu ya sebenarnya tuh gampang banget karena kan kalau Inen udah dapat visa, jadi Inen tinggal bawa kayak ngebawa orang lain yang ikut ke dalam visa Inen gitu loh. Jadi waktu itu jadi Inen juga nggak nyangka yang ngurus visa suami itu adalah Inen sendiri. Jadi Inen tuh pikirnya adalah oh ini harus pakai agent nih biar lancar, biar apa. Cuman pada saat itu setelah cerita jadi kan Inen dulu ke sini. 2 bulan kemudian baru suami datang kan. Jadi selama 2 bulan di sini tuh tanya-tanyalah ke orang sini, kira-kira perlu pakai agent gak ya? Atau bisa daftar sendiri. Terus kebanyakan orang nyaraninnya udah daftar sendiri aja online. Asal kamu punya surat-suratnya cukup sesuai sama yang diminta sama websitenya, itu bakalan lancar. Ya udah bismillah, masukin sendiri, apply sendiri, isi semuanya sendiri, bayar sendiri. Udah, alhamdulillah cepet banget. Kalau nggak salah 3 hari kemudian, ini lupa, pokoknya dalam 1 minggu, lebih kurang 1 minggu, itu visanya langsung diterima suami. Gitu. Cepat juga ya, berarti kalau misalkan Australia. Ya memang ini juga sih, kalau menurut ini memang karena Inennya juga di sini kan, jadi mereka juga tahu itu suami maksudnya suami datang adalah untuk menemani orang, maksudnya istri yang lagi sekolah gitu, karena di sini normal kayak gitu, ngebawa satu keluarga itu normal di sini, itu prosesnya cukup mudah banget, termasuk visa Inen datang ke sini juga itu cukup cepet juga sih, pokoknya waktu itu pengurusan visa, karena kebetulan itu sebelum tahun baru kan waktu itu. Jadi cuman kepotong tahun baru, setelah tahun baru, libur tahun baru selesai, Inen tes kesehatan pagi-pagi. Poin tes kesehatan jam 7 pagi. Nah, di dekat rumah sakit ada restoran lah buat makan siang. Pas makan siang ditelepon sama pihak visanya, yang ngebantuin lah agennya. Visanya udah diterima gitu. Oke, benar-benar dalam waktu biasa. Setelah tes kesehatan udah langsung diterima, udah langsung di approve visanya gitu. Bu Jen, pengalaman bikin visa kemana, Jen? Mudah gitu. Apa? Mudah itu juga nggak, Jen? Apa? Dulu sih kalau aku sih ke Cina waktu itu. Gimana? Ada sih. Susah nggak? Kalau waktu itu sih lumayan mudah ya. Karena kan memang dari perusahaan waktu itu kan. Tapi dengar-dengar ada juga sih, maksudnya kayak teman ada yang ditolak seperti itulah. Ya mungkin setiap negara beda-beda sih ya. Mungkin tadi ini menyampaikan di Australia prosesnya lebih mudah kayaknya ya. Iya, cepet banget. Dan pokoknya selama kalian melengkapi apa yang mereka mau, maksudnya kayak kayak surat-surat dan lain-lain, itu beneran kayak ya udah gitu. Asal mereka nggak perlu minta surat tambahan atau karena apa, itu akan lancar aja.